pilihan kampusnya banyak, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini yang salah satu keunggulan beasiswa LPDP, karena dari kampus yang nggak kita kenal sampai kampus yang paling terkenal, misalnya Harvard, itu ada di list beasiswa LPDP. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembiayaannya menyeluruh. Nah, ini pasti menarik banget nih teman-teman, karena memang ketika kita diberikan beasiswa oleh pemerintah di LPDP ini hampir semuanya di cover ya, mulai dari living cost, biaya hidup, kemudian biaya pendidikan, tuition fee, kemudian bahkan ada biaya seminar dan lain sebagainya. Nanti saya ceritakan lebih detail. Dan yang terakhir adalah kita percaya bahwa layanan LPDP itu yang terbaik ya di antara penyedia beasiswa lainnya. Ya, contohnya dulu ketika memang tinggal di Birmingham itu, ketika tanggal sekian untuk pengiriman misalnya uang saku itu selalu tepat waktu. Ketika kita bersurat ataupun menghubungi customer service juga lebih fast respon. Itu ya yang kita lihat di LPDP ini. Kita boleh lanjut. Nah, LPDP bisa diakses di website di slide selanjutnya, itu di beasiswa.lpdp.kemenq.go.id. Nah, ini tahapan pertama ketika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang LPDP. Next aja. Nah, ketika rekan-rekan membuka laman tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini karena belum punya account, nanti kita perlu mendaftarkan account. Namun yang paling penting adalah di bagian bawah itu ada beberapa informasi. Kita bisa ngecek buku panduan tentang beasiswanya, list kampus tujuan dengan mengklik bagian yang berwarna biru di bagian bawah itu. Jadi itu ketika nanti diklik akan muncul panduan pendaftaran, user manual, dan lain sebagainya. Boleh lanjut. Kemudian ya mohon maaf agak kecil ya, memang kebijakan beasiswa LPDP 2023 sekarang ini yang saya tahu dibagi menjadi 2 termin pendaftaran. Saat ini sedang berlangsung pendaftaran di tahap gelombang kedua, yang nanti kalau tidak salah ditutup itu 9 Juli apa ya, sekitar 12-an hari lagi gitu ya, atau sekitar 20-an hari lagi ya, 9 Juli, 20-an ya berarti ya, 20-an hari lagi itu penutupan pendaftaran gelombang kedua. Nah, dan beasiswa LPDP tahun 2023 ini teman-teman, ini kebijakannya jelas berbeda dengan waktu saya dulu ya. Yang membedakan apa? Sebenarnya kalau di apa ya, lebih ke penyempurnaan gitu ya. Jadi layanannya, jenis beasiswanya lebih banyak. Nanti akan saya sharekan setelah slide berikut. Boleh lanjut, Budian? Nah, ini jadwal seleksi 2023. Kalau adik-adik kakak-kakak bisa lihat di slide. Timeline ini masih berlaku dan sekarang ini sedang di tahap seleksi gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini nanti untuk mereka yang paling cepat akan mulai kuliah itu bulan Januari tahun depan atau 2024. Jadi memang perlu perlu untuk informasi bahwa kuliah ketika kita mendaftar LPDP itu kuliahnya paling cepat itu 1 semester berikutnya. Artinya ketika kita ingin masuk intake kuliah bulan Januari, maka ini adalah last minute untuk mendaftar beasiswa LPDP di gelombang ini. Nah, tapi kalau misalnya mau mulai kuliah bulan Juli, berarti adik-adik kakak-kakak bisa mendaftarkan di gelombang pertama yang sudah berlalu di awal tahun kemarin, gitu ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, mengingat jadwal seleksi ini kalau dibilang ini sangat tight ya, dan juga cepat gitu ya rasanya ya, karena memang kita nanti akan mempersiapkan banyak syarat administrasi untuk bisa lolos di tahap pertama dulu. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, adik-adik kakak di sini ada beberapa program yang ditawarkan LPDP. Nah, ada program umum, targeted, kemudian program afirmasi. Program umum ini adalah program yang memang menyediakan beasiswa reguler, kemudian ada juga beasiswa di situ yang memang bersifat parsial, artinya ketika reguler itu semuanya di cover, sedangkan parsial ini yang saya tahu adalah berasal dari 2 skema pembiayaan ya.
separuh ataupun biaya dana utamanya misalnya untuk kehidupan itu di cover LPDP, sama dana pendukung itu di cover oleh mahasiswa yang bersangkutan gitu, atau sebaliknya mahasiswa akan mengcover biaya selama akademik, dan sedangkan LPDP hanya mengcover biaya hidupnya. Itu yang disebut beasiswa parsial. Dan itu si A ataupun saya ketika mendapatkan beasiswa parsial itu hanya bisa mengeluarkan sumber dananya dari dana pribadi dan sisanya dari LPDP. Tidak bisa double funding ya, ataupun saya ternyata dapat beasiswa lain di cover karena dari anggaran APBN kemudian ditambahkan LPDP, itu tidak, karena memang harus berasal dari dana pribadi dan juga sebagiannya dari dana LPDP. Dana LPDP itu sendiri adalah dana pendidikan yang di situ akan endowment fund ya, yang memang akan selalu berkembang, dan itu sudah di-sharekan dari bagian 20% anggaran pendidikan di APBN seperti itu, dan abadi seperti itu, sehingga akan terus berkembang dan berkembang. Sedangkan untuk yang lainnya itu perguruan tinggi utama dunia. Nah, itu seperti perguruan tinggi yang top seperti Harvard, Cambridge, itu memang mereka-mereka yang punya kayak gimana ya, kemampuan jenius ya, brilian, itu bisa masuk di sana, ada skemanya sendiri. Lalu untuk program targeted ini waktu zaman saya dulu belum ada ya, sekarang sudah ada. Ini beasiswa diantaranya untuk PNS. PNS yang ada sekian kriterianya, sudah mengabdi berapa tahun, kemudian ada untuk TNI dan juga Polri. Nanti juga ada beberapa skema untuk beasiswa kewirausahaan ya, program kewirausahaan bagi entrepreneur yang ingin melanjutkan studi, kemudian mengembangkan usaha, juga bisa apply lewat LPDP ini. Masih banyak yang lainnya juga, ada beasiswa santri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah program afirmasi. Ini secara detail nanti bisa mendownload ya, semuanya ketentuannya itu banyak sudah tersedia di website tadi, karena memang satu program beasiswa itu detail informasinya itu sampai 20-an halaman lebih gitu ya, karena memang sangat detail. Sedangkan yang beasiswa afirmasi ini pada intinya kita sebut afirmasi itu adalah gimana ya, peringanan untuk mereka-mereka yang memang selama ini belum punya kesempatan yang harusnya disamakan dengan beasiswa reguler, seperti penyandang disabilitas yang memang mendapatkan di sini support melalui beasiswa afirmasi, bisa mendaftar. Kemudian ada putra-putri Papua dari Indonesia Timur, kemudian dari daerah afirmasi yang memang ada ketentuannya sendiri, daerah-daerah yang biasanya 3T. Kemudian yang terakhir adalah prasejahtera. Nah, prasejahtera ini yang dulu mungkin sama seperti yang saya daftarkan dulu. Kalau dulu memang dari keluarga miskin namun punya prestasi, itu nama beasiswanya kalau pas angkatan saya. Sekarang lebih spesifik dinamakan program prasejahtera. Nah, ini yang nanti akan mengcover kebutuhan dari insan-insan terbaik dari tanah air, baik yang berasal dari ASN juga bisa daftar. Mereka yang punya istilahnya kendala di fisik juga bisa mendaftar, mereka yang jadi entrepreneur juga bisa mendaftar, guru juga bisa mendaftar gitu ya. Jadi all covered by LPDP scholarship. Kita bisa lanjut kemudian. Nah, lalu ya dilalah atau kalau sewaktu-waktu ya LPDP ini belum jadi jodohnya atau belum dapat LPDP, sebenarnya masih bisa apply tahun depannya gitu ya. Namun ketika adik-adik, kakak-kakak mau mencoba mendaftar beasiswa lain di luar LPDP, beberapa di antaranya ada Story Awards. Itu juga sudah sangat familiar ya untuk studi di Australia. Ada Fulbright ketika kita ingin studi di US, ada Chevening di Inggris, TUNET itu Belanda, di Jerman, dan juga Erasmus Mundus itu lebih dari satu negara di Eropa. Nah, ini punya syarat-syarat yang spesifik. I do recommend you to visit the website directly karena di sana memang tersedia luas. Namun memang perlu diantisipasi karena namanya beasiswa internasional ya. Ini nanti kompetitornya berarti orang-orang di luar Indonesia juga gitu ya. Kalau LPDP tadi kan khusus untuk warga negara Indonesia, sedangkan yang ini nanti akan bersaing dengan negara-negara lainnya gitu ya. Boleh kita lanjut?
Nah, ini beberapa link beasiswa yang nanti mungkin slide atau paparan ini bisa dibagikan juga. Next. Nah, sekarang saya akan coba berbagi tips bagaimana untuk bisa lolos beasiswa LPDP. Ini yang sangat penting dan perlu kita siapkan ya, karena memang untuk bisa lolos beasiswa itu akan lebih baik kita mempersiapkannya jauh-jauh hari, karena banyak sekali persyaratannya ya. Next. Dokumen lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Apa aja dokumennya? Kita lanjut. Oke, saya sepertinya ada miss satu slide ya. Harusnya tadi ada dokumen. Saya sampaikan lisan aja ya. Dokumen yang biasanya menjadi syarat beasiswa untuk mendaftar beasiswa. Yang pertama adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini atau biodata ya, atau daftar riwayat hidup. Usahakan dalam bentuk bahasa Inggris yang akan menggambarkan ya siapa diri kita, kemudian sesuai dengan program yang akan di-apply, misalnya I want to apply the Master of Geography gitu. Jadi kurikulum vitae-nya sebisa mungkin konsis dan juga sesuai dengan aktivitas yang kita laksanakan sebagai background-nya geografi gitu ya. Tapi kalau misalnya adik-adik ini misalnya ada yang peminatan di sains, teknologi, dan lain sebagainya, ya tadi memang perlu ditulis terlebih dahulu untuk CV-nya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting di situ measurable. Ketika kita punya achievement ataupun aktivitas itu kita mention di situ how many impacts that you have given to the community ataupun yang lainnya. Jadi memang bukan semata-mata banyaknya data yang kita kasihkan di CV, tapi hanya beberapa data penting saja gitu ya, misalnya riwayat organisasi, pernah menjadi sekretari misalnya, itu capaiannya apa? Oh, telah menghandle satu event dan juga di bagian administrasi sekian gitu ya. Jadi terlihat bahwa kita punya kontribusi di situ. Dan dokumen yang kedua adalah motivation letter ataupun esai. Nah, esai untuk mendaftar beasiswa LPDP itu setahu saya ada dua. Esai kontribusiku untuk Indonesia, sama esai yang memang menggambarkan ini kenapa memilih program studi yang didaftarkan gitu ya. Pertama saya ngomong soal ini ya, personal statement untuk daftarkan, kenapa daftar di kampus itu, misalnya di kampus Birmingham dan juga jurusannya Human Geography waktu itu. Nah, esai memang perlu banyak latihan untuk bisa menulis esai ya. Kalau saya bagikan di sini itu waktunya tidak cukup. Karena memang esai ini menggambarkan peminatan kita untuk studi di jurusan tersebut. Kemudian keterkaitannya dengan jurusan yang kita ambil sebelumnya apa. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah aspirasi ataupun pekerjaan profesi yang akan kita lakukan setelah studi nanti. Nah, intinya esai yang pertama itu. Sedangkan ketika kita ngomong soal kontribusiku untuk Indonesia in English, ketika di luar daftar untuk abroad, itu nanti akan bicara soal what's next after you have fulfill your requirements and then go back to your country and starting to contribute to your hometown. Misalnya setelah selesai studi, balik lagi ke daerah, kontribusi apa yang ingin Anda lakukan? Wah, saya pengen menjadi seorang guru misalnya, ataupun seorang dosen. Ya, boleh, sangat boleh, dan itu satu aspirasi ataupun kontribusi yang konkret dan juga bagus. Namun tidak cukup hanya saya ingin menjadi seorang guru ataupun I want to be a lecturer, but you have to something like mention what will you do, what steps that you want to get after this to achieve that goal. Apa langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk bisa mencapai tadi target itu, menjadi seorang dosen. Nah, saya tahun ini akan publikasi misalnya 5 jurnal. Nah, jadi itu satu langkah yang memang konkret dan measurable dan juga bisa achievable ya, bisa dicapai.
Kalau kontribusinya seperti ini bisa nggak Kak? Gitu. Misalnya saya ingin membangun sebuah perusahaan yang nanti mempekerjakan 1.000 karyawan di tahun pertama. Nah, itu sebenarnya cita-citanya mulia, tinggi, namun memang kurang realistis gitu ya. Karena memang kita harus melihat potensi kemampuan kita dan itu dimulai dari hal yang paling kecil. Itu yang memang menjadi satu poin utama. Jadi kita bisa berkontribusi di area-area yang sebenarnya itu cukup seksi untuk bisa kita explore. Dalam arti kalau ingin menjadi seorang pendidik itu harus punya reason yang sangat-sangat masuk akal dan juga sangat bisa membedakan dengan kandidat lain gitu ya. Karena dari cerita istilahnya rekan-rekan saya juga itu seringkali itu belum berhasil karena memang esai kita ini masih sangat umum. Nah, sehingga sangat penting untuk kita review sebelum kita daftar di LPDP, kita cekkan ke misalnya para alumni yang memang sudah pernah mendapatkan beasiswa LPDP. Insya Allah dari situ akan ada masukan dan juga saran-saran untuk memperbarui esai kita. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya seperti syarat yang administrasi ya, transkrip, kemudian ijazah, kemudian ada juga hasil tes bahasa Inggris ya, bisa TOEFL maupun IELTS gitu. Nah, itu syarat utamanya selain nanti ada recommendation letter ya, atau surat rekomendasi yang menerangkan bahwa kandidat adalah calon pendaftar LPDP, kemudian punya passion untuk mengambil jurusan ini dan punya riwayat baik gitu ya dari studi sebelumnya. Biasanya untuk recommendation letter itu dikeluarkan oleh dosen pembimbing akademik, juga bisa di tempat studi sebelumnya ataupun tokoh penting yang memang telah berinteraksi dengan kita entah itu dalam proyek maupun yang lain sebagainya gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi memang harus mempersiapkan dokumennya. Saya waktu itu setahun lebih. Jadi yang bisa kita siapkan kan esai. Kalau IPK ataupun nilai itu kan nggak bisa diubah ya. Yang hanya yang masih bisa diubah kan skor bahasa Inggris, harus retake misalnya, ataupun esai. CV juga masih bisa diupdate. Kita lanjut. Oke, sambil nunggu ya. Itu sudah tidak akan ada notifikasi di tahapan selanjutnya. Nah, tahu saya ada satu seleksi setelah administrasi dinyatakan lolos itu nanti akan ada seleksi seperti kayak tes bakat gitu ya. Jadi memang sejak awal ketika daftar LPDP memang kita harus meniatkan semua proses yang akan kita alami selama LPDP ini dengan niat baik ya. Tidak boleh menyelipkan satu kesempatan untuk misalnya saya minta bantuan orang lain selama tes gitu ya. Termasuk misalnya nanti ketika tes komputer atau istilahnya ada tes bakat skolastik atau apa ya, mirip-mirip TPA seperti itu. Pas dulu saya belum ada gitu ya, baru-baru ini aja. Itu juga harus dengan persiapan yang matang dan by yourself gitu ya. Tidak perlu call friend ataupun nanti istilahnya meng-hire asisten ataupun tutor yang memang mendampingi, karena memang this is your fight gitu ya. Ini adalah lawan diri, jaga selain ketika tadi ya dokumen sudah submit, kemudian ada tes substansi. Nah, substansi ini termasuk di dalamnya adalah wawancara. Nah, saya sambil sharing ya. Wawancara waktu itu ketika di Jogja itu dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara ya, kalau nggak salah di daerah Jalan Kusumanegara. Intinya masih dalam satu bagian dari gedungnya Kementerian Keuangan.
ada wawancara. Waktu itu memang kalau tidak salah 3 orang, ada dari satu akademisi yang memang sesuai background kita, ada psikolog juga gitu ya. Jadi ini hal penting juga ketika sudah dinyatakan lolos ke tahap substansi, nanti akan ada wawancara mendalam ya, yang menanyakan kembali tentang karakter kita, motivasi kita, dan lain sebagainya. Nah, be natural, tidak perlu menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri dengan tetap jelas ketika menjawab, padat, tidak perlu bertele-tele, dan juga nanti pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita akan merasa tahu bahwa kita itu layak atau tidak untuk jadi awardee atau penerima beasiswa LPDP gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena memang ya tadi saya katakan bahwa diterima beasiswa atau tidak ini sebenarnya adalah bonus ya. Karena memang itu adalah akumulasi dari perjalanan kita yang dulu-dulu, kemudian kita rapikan, kita ibaratnya kita samakan, ini loh portofolio saya gitu ya, layak atau tidak gitu ya ketika saya nanti sekolah lagi dengan beasiswa LPDP gitu ya. Boleh kita lanjut kemudian. Dan tentunya yang tidak kalah penting ketika seringkali akan jatuh bangun ya. Kalau jatuh bangun lagi, pantang menyerah. Ketika memang belum berhasil di percobaan pertama masih ada kesempatan berikutnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita mau memperbaiki diri, berkumpul dengan mereka yang memang punya energi positif, punya motivasi lebih tinggi dari kita, agar kita juga ketularan motivasi baiknya. Waktu itu memang 2015-an ya, DONJ itu angkatan 2000 yang angkat sepantaran gitu ya. Itu kami yang pengen sekolah lanjut itu dengan LPDP sering ngumpul gitu ya. Waktu itu di sekitar depan Kupma Bu Dian ya, yang daerah food court atau garden cafe ya di sana. Nah itu sering diskusi gitu ya, sesama teman-teman yang memang dari berbagai fakultas untuk kita sharing ya. Oh saya ada kendala ini, mereka nanti sharing. Nah dari situ kan bisa saling menguatkan, terutama nanti kalau ada di antara mungkin alumni Kreativa Homeschooling ini juga, itu istilahnya akan ada sesi-sesi diskusi, saling berbagi info dan lain sebagainya, success story itu nanti akan bisa memotivasi yang lain gitu ya. Nah jadi memang perjalanan tentu tidak semudah yang kita bayangkan, karena apalagi ketika melihat seleksi sekarang ini sangat ketat sekali. Tapi percayalah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak gitu ya, asalkan kita mau mempersiapkannya, doa yang terbaik, minta restu orang tua, betul-betul ikhlas gitu ya menjalani semua step yang diberikan. Insya Allah bisa lanjut dengan lancar. Next, udah mau selesai kayaknya ini. Mungkin yang terakhir saya akan berbagi, kalau sempat muncul yaitu ada foto-foto ketika studi di Inggris. Waktu itu sudah dinyatakan diterima LPDP, kemudian mendapatkan kabar bahwa saya akan berangkat sekitar bulan September tahun 2016. Saya juga minta restu sama orang tua, kemudian mempersiapkan segala persiapannya. Ada namanya persiapan keberangkatan PK, saya PK 66, sekarang sudah PK 200-an. Jadi satu kegiatan yang membekali sebelum para awardee LPDP berangkat studi baik dalam ataupun luar negeri. Nah itu kita next aja. Ketika di Inggris juga di Birmingham itu next, saya sempat menjadi ketua perhimpunan pelajar. Nah ini gambaran kampusnya kalau dari atas itu mirip masjid gitu ya. Jadi ada kubah-kubahnya. Itu tipikal bangunan-bangunan di Inggris. Kalau di Birmingham ini kan posisinya di tengah-tengahnya Britania Raya ya. Jadi termasuk ibaratnya kayak di Jogja sih kalau Indonesia itu, karena di tengah-tengahnya jadi kota pendidikan, aksesnya mudah.
Dan di gambar ini juga saya ketemu banyak pelajar Indonesia di luar negeri, karena Birmingham salah satu kota favorit setelah London seperti itu. Biaya hidupnya juga hampir sama seperti London ya, tapi memang kita nggak bisa definisikan biaya hidup di sana memang standarnya seperti itu gitu ya. Tidak bisa dibandingkan dengan biaya hidup di Indonesia. Misal kalau sekali makan di sana itu bisa jadi kalau makan di luar itu 5 pound atau 100.000 wajar gitu ya. Dan alhamdulillah LPDP mengcover semua biaya ketika studi di sana. Jadi tidak mungkin ada istilah kelaparan dan lain sebagainya karena dananya juga banyak gitu ya. Kemudian di sela-sela studi, next aja, kita juga aktif di himpunan pelajar. Itu kalau yang di bawah itu gambar housing saya. Saya satu rumah dengan mereka dari pegawai BPK. Kemudian ada satu teman saya juga, jadi satu rumah itu 4 orang, 4 kamar. Satunya itu salah satu roommate saya itu yang sekarang bekerja di PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Beliau lulusan ITB satunya, kemudian sempat ketemu di Jogja, akhirnya reunian di Birmingham. Itu cerita unik ya. Jadi Pak Yanuar itu salah satu yang memang sekarang jadi tokoh perkereta apian Indonesia, banyak proyek di kementerian. Sedangkan rekan-rekan lainnya itu dari berbagai institusi, karena memang kelebihannya kalau di Birmingham itu masjidnya banyak sehingga safe, insya Allah safe untuk yang teman-teman muslim gitu. Nggak perlu khawatir cari makanan halal dan lain sebagainya. Nah, memang di tengah studi kita juga perlu adanya refreshing atau ibaratnya olahraga harian ataupun mingguan, ketemu teman-teman pelajar Indonesia diaspora di sana. Kemudian sempat saya juga ikut beberapa konferensi seperti di Perancis, ada di India, ada di Irlandia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Itu semuanya memang untuk kita mengupgrade ilmu ya, dan juga memang dari LPDP menyediakan pendanaannya juga untuk seminar internasional. Next, nanti boleh banget kalau adik-adik kakak-kakak mau tanya jawab. Oke Mas Janu, waktunya kurang Habis 10 ya? menit, mungkin bisa Iya, langsung tanya jawab ya. Nanti kalau ada boleh. seandainya ada teman-teman yang pengen apa lebih tahu cerita PDP lagi, nanti kita sambung ke link satunya lagi. Boleh, boleh. Silakan. Oke. Monggo. Oh, ada yang Mungkin mau ada tanya dulu? Oke, pertanyaan. monggo. Dari Seka, Bu Adriana, kemudian Bu Gita, monggo ada pertanyaan dari teman-teman terkait LPDP. Iya nih, tinggalnya di mana aja nih? Ini kebetulan Seka ini murid homeschooling Iya, iya, iya. Mas Janung. Jadi itu lokasinya di Blitar. Kemudian Bu Adriana Blitar semua ini ya. ada Blitar, ada yang Kediri, ada yang belum aku. Kapan-kapan boleh main ke pas ke Blitar, tak ajak ke Kreativa. Ya, ya. Monggo ada Silakan, pertanyaan? ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau tanya tentang LPDP ataupun selama kehidupan di Inggris boleh gitu. Enggak. Atau mau tanya tentang tips-tipsnya terkait bagaimana sih lolos untuk TOEFL atau IELTS-nya. Oh Biasanya iya kan iya iya. yang jadi momok itu kan itu Thomas Janu. TOEFL-nya, Iya, wah ya. pabliknya TOEFL-nya tinggi banget gitu loh. Biasanya itu Iya yang memang menjadi momok. kalau tips untuk lolos bahasa Inggris ya. Jadi saya juga dulu takut banget sih bahasa Inggris. Jadi bahkan ketika SMP ya, selevel SMP dulu itu ya sempat nangis juga gitu, nggak bisa bahasa Inggris kan gitu. Mana nilainya itu kan ngepas terus itu ya. Tapi sebenarnya itu eh, mau berkembang atau enggaknya kan tergantung kita ya. Akhirnya kita paksakan sih waktu itu, jadi mau nggak mau saya harus latihan sehari ngomong gitu ya di depan cermin. Kalau memang hari itu jadwalnya ke speaking, berarti sehari itu harus ngomong misalnya minimal berapa kalimat. Nah, pertama membuat jadwal ya, jadwal latihan bahasa Inggris. Oh, saya mau ambil IELTS misalnya. Karena kalau IELTS kan nanti tujuannya untuk daftar kampus juga. Halo, Mas Janu kayaknya delay ya. Halo, Assalamualaikum.
Nah, kedua kalau memang kita bukan tipikal orang yang belajar mandiri, kita bisa ikut kursus ataupun ikut pelatihan, misalnya training yang memang lebih intensif gitu ya. Waktu itu memang saya ambil training di pusat bahasanya UNY dan juga sempat ke UGM dan juga ITB. Kok banyak Mas? Ya karena memang jalannya di situ gitu ya. Jadi tapi bisa jadi kalau adik-adik kakak-kakak memang sudah punya basic, suka bahasa Inggris, sering ngomong bahasa Inggris, mungkin sering dengerin percakapan di BBC, itu akan cepat banget. Jadi kalau kita bisa memfamiliarkan lebih banyak ngomongan bahasa Inggris, bacaan bahasa Inggris itu insya Allah akan mempercepat ya kemampuan kefasihan kita dalam bahasa Inggris. Karena yang namanya bahasa itu kan pembiasaan ya. Kalau kita terbiasa dengan bahasa Inggris, nanti juga akan terbawa untuk bisa memperhatikan bahasa Inggris in daily life gitu sih. Jadi don't worry, just try, and then try the test untuk bisa melihat kemampuan kita. Kalau misalnya belum, nanti belajar lagi, tes lagi gitu ya. Saya sampai 5 kali dulu tes IELTS-nya, jadi memang harus struggling di awal gitu ya. Gitu sih Budian. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini tadi Mas Janu sudah melontarkan tentang tipsnya tentang tes gimana Iya bisa banyak lolos tes latihan. TOEFL dan IELTS. Sebenarnya sih masih banyak banget yang bisa kita kulik. Iya, iya, iya. Monggo, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan, mumpung kita masih ada waktu. Berarti ini ini ya, adik-adik masih di level SMA atau berapa? Jadi kebetulan untuk homeschooling kita ini ada yang dari SD sampai SMA Mas Janu. Oh iya iya. Ya, kalau yang contohnya CK ini dia level SMA semester depan sudah masuk kelas 12 SMA, dia ambil IPS juga. Kalau Mas Oke. dulu Mas Janu SMA-nya IPA atau IPS? Dulu IPA. IPA, terus ngambil geografi ya. Terus shift ke ya, IPS, kemudian sebenarnya tidak masalah juga sih nanti adik-adik ketika memang akan memutuskan mengambil jurusan yang memang itu tidak inline, yang jelas kita punya alasan kuat gitu ya dan juga punya passion di situ untuk bisa belajar di bidang itu. Ya, kalau mungkin dulu secara linearitas saya kuliah harus ambil IPA, tapi ternyata mungkin saya tidak terlalu passionate about sciences, seperti doing research in laboratory, itu maka saya nggak akan mengambil itu karena memang kita punya preference dan juga pilihan ya dalam hidup. Nah, yang jelas nanti ketika mungkin mau terlebih ya mau ngambil extension untuk S1 ataupun sarjana ataupun istilahnya mungkin diploma, itu jurusan-jurusan yang memang Anda sukai, adik-adik sukai, kakak-kakak sukai, dan juga kalau sempet ya itu riset tren nanti yang masa depan tuh apa yang masih in gitu ya. Karena memang kalau akan apa ya istilahnya suatu saat how I wanna be a lecturer, I wanna be like entrepreneur. Kita perlu mengambil peluang, mencari peluang itu di masa depan dengan doing research gitu ya. Jadi nggak lihat nih tren kerjaan beberapa tahun lagi, 5 tahun lagi misalnya apa gitu ya. Atau kalau memang sudah ingin, oh saya pengen jadi entrepreneur, wah itu I give you big applause gitu ya. Jadi untuk menjadi entrepreneur misalnya berarti ada jurusan-jurusan seperti entrepreneurship ataupun manajemen yang bisa diambil ketika nanti lanjut extension di diploma ataupun nanti di sarjana gitu ya. Dan itu jauh lebih impactful ya untuk memberikan apa ya dampak yang lebih bagus di masyarakat karena Anda membuat pekerjaan dan juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Itu saya acungi jempol banget dan itu yang dicari LPDP gitu ya. Oke Mas Janu, ini ada pertanyaan dari Bunda Gita Ahsan atau kakak kita ya. Saran Ya, untuk jurusan yang tren saran untuk jurusan yang tren untuk masa depan apa nggih? syarat jurusan ya. Ya, kayaknya lebih ke kemana Mas mengarahnya? Kalau itu perlu banyak riset dan juga lihat tren ya.
jurusan-jurusan seperti entrepreneur, kemudian jurusan komunikasi itu akan masih sangat dilirik di masa-masa depan. Tinggal disesuaikan adik-adik itu memang akan kalau di tes bakat itu tipe yang seperti apa? Apakah memang tipe yang komunikatif, tipe yang introvert, atau tipe yang self worker gitu ya. Nah, ini perlu diketahui karena untuk melihat ya antara potensi sama peminatan. Ketika itu dua-duanya bisa disambungkan sama gitu nanti bisa maksimal nanti jurusannya gitu ya. Oke, ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Mungkin Mas Janu saya akhiri. Terima kasih. Baik, sama-sama.